Selamat sore, Bu Rajeng. Selamat sore, Pak Fandi. Bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah. Semoga Baik semuanya ya. sehat ya. Bagus, kalau Bu Rajeng kabarnya baik, saya juga ikut senang, Bu. Nah, kemarin saya melihat WA Bu Rajeng, katanya Bu Rajeng ingin ada sesuatu yang ingin kita obrolkan hari ini. Kira-kira apa, Bu, yang ingin diobrolkan hari ini? Iya, sebelumnya maaf ya Pak Fandi, saya mengganggu waktunya dengan ada yang ingin saya bicarakan terkait permasalahan saya di kelas. Itu saya merasa kurang nyaman karena ada murid saya itu yang tidak fokus ketika pembelajaran saya, dia rame sendiri begitu Pak Fandi. Baik ya. Nanti Bu Rajeng intinya tidak nyaman karena ada siswa yang bisa dikatakan rame sendiri. Seperti itu Bu Rajeng ya. Oke. Bu Rajeng, kira-kira dari Bu Rajeng yang ingin dicapai apa, Bu? Di akhir perbincangan ini Bu Rajeng yang diinginkan apa, Bu? Ya Pak, dari percakapan kita hari ini, saya berharap itu bisa mendapatkan solusi dari permasalahan saya di kelas, biar bisa mengatasi anak tersebut. Baik, jadi yang diinginkan Bu Rajeng di akhir pembicaraan ini itu bisa menemukan solusi seperti itu Bu Rajeng ya. Ya. Menurut Bu Rajeng sendiri itu ya pengertian siswa yang rame itu seperti apa Bu Rajeng? Ini Pak, siswa yang rame itu sebenarnya rame kalau di kelas itu ya boleh, asalkan sesuai porsinya. Maksudnya misalkan pas waktu diskusi, diskusi bersama itu kan tentu butuh berbicara ya. Nah, terus tapi kalau waktunya misalkan guru menjelaskan, nah itu Pak yang perlu saya fokuskan, masih ada anak yang rame gitu Pak. Baik Bu Rajeng sudah bisa paling nggak mengidentifikasi dan memberikan pengertian siswa yang rame ya. Kira-kira kalau kita tarik lebih dalam Bu Rajeng, kira-kira yang menyebabkan yaitu ada beberapa siswa itu rame apa Bu Rajeng? Yang membuat siswanya rame ya dia mungkin yang pertama mungkin ya memang anaknya itu aktif dan suka, kadang itu jahil, usil sama temannya, dan kadang malah mengajak temannya ngobrol, apalagi pas saat pembelajaran penjelasan guru. Jadi bisa saya tarik kesimpulan bahwa mereka rame itu ya mengajak temannya ngobrol sendiri, salah satunya seperti itu Bu Rajeng ya. Iya Pak. Bagus sekali. Jadi Bu Rajeng paling nggak sudah tahu lah intinya penyebabnya apa secara intinya. Kemudian waktu mereka melakukan tindakan seperti itu, tindakan rame, reaksi negatif atau emosi negatif yang Bu Rajeng tampilkan apa, Bu? Ya itu, saya sebenarnya ya gemes Pak sama anaknya itu. Iya. Pengennya sebenarnya di kelas itu sudah ada keyakinan kelas, itu sudah
kita terapkan. Dan kalau anaknya ditanya bagaimana harusnya kalau di kelas, itu ya paham, harus disiplin dan tertib di kelas. Itu anaknya benar-benar paham. Jadi memang terus diingatkan dengan saya sesaat juga ketika pembelajaran itu juga saya sudah nyoba juga menggunakan teknik stop. Nah, stop itu juga sudah saya lakukan agar anak-anak fokus kembali juga, gitu Pak. Baik. Jadi reaksi yang Ibu Rahajeng tampilkan ketika ada siswa yang sedang rame itu ya intinya ya kecewa juga saya lihat dari pernyataan Bu Rahajeng, kemudian apa itu campur aduk juga, tetapi dari pihak Bu Rahajeng juga sudah beberapa hal yang sudah dilakukan. Ya, baik. Nanti Bu Rahajeng bisa menjabarkan cukup rinci ya. Untuk sebagai guru Bu Rahajeng ya, menurut Bu Rahajeng, idealnya siswa tidak rame itu bagaimana? Ya, kalau menurut saya idealnya ya dia bisa memposisikan dirinya di mana dia memang harus saatnya mendengar, menghargai orang lain ketika menjelaskan, dan dia tahu posisinya di mana saatnya berdiskusi bersama teman-temannya. Jadi harus paham posisinya dia sekarang itu sedang apa, gitu, idealnya. Baik. Jadi intinya siswa dikatakan tidak ramai itu bisa memposisikan kondisi saat di kelas Bu Rahajeng ya. Nah, bagus sekali. Nah, Ya, Pak. sambil kita flashback Bu, mengingat kembali tadi beberapa poin sudah Bu Rahajeng sebutkan tentang hal-hal apa aja atau tindakan yang sudah dilakukan. Mungkin Bu Rahajeng bisa dikupas kembali kira-kira hal apa saja yang sudah Bu Rahajeng lakukan untuk menangani siswa yang bisa dikatakan dalam tanda kutip rame. Apa aja Bu? Mungkin bisa Ibu lebih jabarkan. Ya. Kalau hal-hal yang sudah saya lakukan kan tadi Pak, sudah saya melaksanakan keyakinan kelas bersama, dan anak-anak waktu keyakinan kelas bersama itu sangat antusias. Nah, menurut saya ini cara yang ampuh ya keyakinan kelas, tapi ternyata memang diperlukan review, diingatkan terus-menerus sehingga anak-anak terbiasa. Terus yang kedua juga saya sudah melakukan teknik stop. Nah ini ada ada hal lain yang mungkin belum saya lakukan, itu memanggil anaknya itu Pak, memanggil anaknya secara langsung dan bercakap-cakap langsung gitu Pak. Jadi langsung share dengan anaknya itu yang belum saya lakukan. Oh ya, luar biasa Bu Rahajeng. Jadi Ibu sudah bisa mengidentifikasi sampai rinci sekali ya. Tadi yang sudah dilakukan seperti apa itu teknik stop, kemudian keyakinan kelas itu yang sudah. Dan ada yang belum sepertinya tadi Bu Rahajeng menyebutkan ingin melakukan pendekatan personal seperti itu Bu Rahajeng ya. Iya Pak, ya betul sekali. Saya ingin melakukan pendekatan personal kepada anak tersebut dan mungkin jika diperlukan juga bisa didampingi oleh orang tuanya untuk mengetahui karakter anaknya tersebut. Luar biasa ya. Jadi pendekatan personal itu Bu Rahajeng ada keinginan supaya bisa mengetahui karakter anak tersebut. Ya. Menurut Bu Rahajeng ini ya, kira-kira ada cara lain nggak? Mungkin ada dalam benak selain pendekatan personal, kemungkinan ada yang Bu Rahajeng inginkan lagi nggak untuk cara lain yang dilakukan?
Iya Pak. Mungkin kalau misalkan pendekatan personal ini sudah saya terapkan, terus bersama orang tuanya juga, kemudian saya juga mungkin butuh kerjasama juga, kerjasama dengan rekan sejawat saya, Pak. Rekan sejawat saya. Ya, ya. Luar biasa. Jadi selain Bu Rajeng melakukan pendekatan personal dengan anaknya itu juga ada keinginan untuk kolaborasi dengan rekan sejawat seperti itu Bu Rajeng ya. Bagus sekali Bu Rajeng sudah paling nggak bisa menemukan dua alternatif baru. Ya kira-kira dalam pelaksanaan dua alternatif cara itu Bu Rajeng, kira-kira ada nggak teman satu sekolah yang kira-kira bisa membantu Bu Rajeng? Ya, ini ada Pak, rekan sekolah saya itu yang sosoknya itu karismatik dan disiplin gitu Pak. Ini mulia ini sepertinya cocok sekali kalau membantu saya dalam hal seperti ini. Nah, sip, mantap Bu. Jadi belia ya yang karismatik ya. Dari dua cara itu Bu Rajeng, kira-kira itu yang bisa dilaksanakan duluan yang mana? Saya kira keduanya itu bisa dilakukan bersamaan. Oke. Jadi ketika memanggil anak tersebut, pendekatan personal, nah saat itu juga saya bisa didampingi oleh rekan sejawat saya sehingga beliau juga bisa memberikan masukan secara langsung kepada anak tersebut. Ya, luar biasa Bu Rajeng ya. Baik, apa itu Bu Rajeng juga sudah menemukan kira-kira secara teman-teman yang kiranya bantu siapa seperti Bu Lia tadi, kemudian juga sepertinya Bu Rajeng luar biasa ini sanggup melaksanakan dua-duanya. Wah, luar biasa Bu. Kira-kira Bu Rajeng ya, dalam perbincangan ini ya ini kan kita sudah waktu kita juga terbatas Bu Rajeng di akhir ini mungkin bisa Bu Rajeng menyimpulkan apa yang sudah kita dapat dari obrolan kita siang ini. Iya. Dari percakapan kita tadi itu saya bisa tercerahkan gitu Pak. Saya bisa mendapatkan solusi dari permasalahan saya sendiri. Ya. Luar biasa. Kira-kira kapan Bu Rajeng itu dilaksanakan caranya itu? Insya Allah akan saya lakukan mungkin hari Rabu atau Kamis gitu Pak, pekan depan. Baik, ya. Saya jadi tidak sabar ingin mengetahui hasilnya Bu Rajeng ya. Nah, baik Bu Rajeng, kita juga di akhir ibaratnya sudah di titik akhir waktu kita juga terbatas. Ya, bukan semoga lagi Bu Rajeng, kita minggu depan kita bertemu lagi. Semoga aja cara-cara yang Ibu laksanakan nanti bisa berdampak baik dan hasilnya bisa optimal Bu Rajeng ya. Ya, terima kasih Pak Fandi atas waktunya dan solusinya. Terima kasih banyak. Terima kasih kembali Bu Rajeng. Saya juga mengucapkan terima kasih sudah mau ngobrol dengan saya. Semoga apa yang kita obrolkan bisa bermanfaat buat kita semuanya Bu ya. Saya akhiri Bu Rajeng ya. Selamat sampai ketemu lagi minggu depan. Selamat sore Bu Rajeng. Selamat sore.